Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, mohon izin cerita sebentar. Hari ini Uma lagi safari dakwah di Ternate, Tidore dan Sofifi ya, Maluku Utara. Tadi pagi baru saja ceramah di satu masjid, kemudian siang ini bersama teman-teman, nanti sore dan malam bersama dengan teman-teman di Ternate. Mohon doanya demi kelancaran dakwah insyaAllah. Baik, hari ini sudah masuk ke hari 9 kalau umat tidak salah, kita berada di bulan suci Ramadan. Dan biasanya kalau sudah masuk ke hari ke-9, ke-10, softnya makin lama makin maju ya teman-teman semuanya. Kalau awal-awal softnya tuh masih full sampai belakang, tapi sekarang udah makin maju. Mudah-mudahan husnuzonnya sih pada sholat di rumah lah. Tapi walaupun sebenarnya perempuan itu sekedar muqaddimah, perempuan itu memang waqarna fi buyutikunna, dia paling baik berada di rumah. Tapi teman-teman sekalian, kalau di rumah kita, ibu-ibu yang sudah berumah tangga ya, anak-anak sudah beres, rumah sudah beres, nggak ada alasan yang membuat kita nggak bisa ke masjid, pergilah ke masjid. Karena dengan kita pergi ke masjid, toh tarawih ini kan cuma ada 1 tahun sekali kan. Kalau kita pergi ke masjid itu kita bisa lebih bersemangat teman-teman semua, asalkan ya tidak ada fitnah, asalkan kita selamat, seperti itulah. Karena dengan adanya kita hadir di masjid, kita jadi lebih bersemangat mendengarkan bacaan imam yang indah. Kalau kita sudah mulai malas lagi, sudah mulai rasa lelah, kita lihat kanan kiri masih semangat, kita akan jadi semangat lagi gitu. Jadi teman-teman yang mau sholat di rumah silakan, teman-teman yang sholat di masjid pun baik juga ya, begitu. Hari ini kita bahas mengenai pembatal puasa, teman-teman semua. Kemarin ada yang nanya begini, puasa itu sih nggak susah ya, sekedar cerita. Puasa ini nggak susah, cuma sekedar makan, menahan lapar dan haus. Tapi yang susah itu nggak pacarannya gitu. Ada beberapa anak-anak muda mengatakan begitu. Jadi ada timbul pertanyaan, apakah pacaran itu membatalkan puasa, teman-teman semua? Kira-kira membatalkan puasa nggak? Pacaran itu sebetulnya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Namun kalau pacarnya sudah terlalu jauh, ya akan membatalkan puasa. Jadi akan kita bahas pada hari ini. Apa-apa saja yang menjadi pembatal puasa, sehingga kita bisa menjalankan puasa kita dengan terbaik yang kita bisa. Tentu saja yang membatalkan puasa, hari ini akan bahas yang membatalkan puasa apa saja dan yang tidak membatalkan puasa apa saja. Yang membatalkan puasa teman-teman sekalian adalah makan dan minum sengaja. Pastinya teman-teman sudah tahu itu, ya kita semua sudah paham bahwa ketika kita memasukkan zat-zat makanan ke dalam perut kita, ke dalam mulut dan masuk ke perut, ke lambung kita untuk mengenyangkan, untuk menguatkan tubuh, maka membatalkan puasa kita. Ya. Kita lihat teman-teman sekalian, Rasulullah ingatkan apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberikan dia makan dan minum. Jadi kalau kita lupa tentu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah ketika lupa baru makan roti sekali, lupa tanggung minum air, nah itu batal tuh puasanya gitu ya. Tanggung nih keselak nih kalau nggak minum, nah itu batal. Jadi kalau kita makan dan minum sengaja itu batal, namun kalau lupa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan hadiah baginya. Allah memberikan dia makan dan minum. Tapi setelah itu jangan lanjutkan. Begitu ingat jangan dilanjutkan. Jadi kita kadang-kadang sering lupa, yaitu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa saja sih yang membatalkan puasa, teman-teman semua? Yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah tidak disengaja, kan kadang-kadang kita ada rasa mual terus kita udah tahan-tahan tapi dia keluar sendiri ya, muntahnya tidak sengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya, dia nggak perlu ganti ya. Barang siapa yang muntah dengan muntah tidak sengaja sedang dia dalam keadaan puasa, tidak ada qada baginya, lanjutkan saja puasanya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, dimuntah-muntahin gitu ya, maka wajib baginya mengganti puasanya, wajib baginya membayar qada, ganti puasa setelah Ramadan. Ya, misalnya teman-teman sekalian, teman-teman merasa mual karena satu dan lain hal ya, misalnya karena sakit atau karena yang lain-lain, karena hamil biasanya, atau karena memang kita merasa hal-hal tertentu, kita usaha untuk tidak memuntahkan apa yang ada dalam perut kita dengan sengaja. Jadi kita tahan dulu, usaha untuk nggak memuntahkan. Karena kalau kita menyengajakan,
ya. Hal ini akan membatalkan puasa kita. Namun kita juga jangan menahan dengan dipaksakan diri sehingga berakibat negatif bagi tubuh kita. Sebisa kita aja. Kalau kita lagi mual, oke, kita tahan sebisa kita. Tapi kalau memang dia keluar sendiri, ya teman-teman nggak akan batal puasanya. Ya, biarkan muntahan itu keluar dengan sendirinya supaya tidak batal puasa kita. Ya, jadi yang kedua yang membatalkan puasa ialah muntah dengan sengaja. Atau kadang-kadang kita iseng aja suka nyolak suka kita muntahin gitu ya dengan sengaja atau dengan sengaja, nah itu batal. Muntah dengan sengaja batal. Ketiga, tentu saja yang membatalkan puasa adalah haid ya, menstruasi, haid dan nifas. Dalam hadis surat Bukhari Muslim dikatakan, bukankah wanita jika haid tidak sholat dan tidak puasa? Jadi orang-orang yang haid, misalnya kita puasa, tiba-tiba di tengah hari di zuhur misalnya, kemudian keluar darah haid, ya batal puasa kita. Tidak usah dilanjutkan puasa kita dan kita wajib mengganti puasa tersebut. Ya. Pun nifas juga sama. Jika seseorang mendapatkan dirinya haid atau nifas, di siang hari ataupun di sore hari, tanggung nih, misalnya buka puasa jam 6 sore, tiba-tiba haid kita keluar, darah kita keluar jam 5 sore, tetap saja puasanya batal dan dia wajib mengganti puasanya tersebut. Ya. Keempat, puasa apa saja, hal-hal apa saja membatalkan puasa jika berjima, bersetubuh dengan sengaja. Itu juga membatalkan puasa, jima atau bersetubuh dengan sengaja ya. Termasuk teman-teman semua, ini macam-macam ya, bersetubuh itu macam-macam manusia ya, ada dengan manusia, ada dengan hewan, ada dengan lain-lain, itu juga termasuk pembatal puasa. Walaupun bersetubuhnya tidak keluar mani ya, tapi kalau dia sudah bersetubuh antara, menjelaskannya gimana ya, antara apa yang dia punya ya, kena kepada yang pasangannya punya, maka itu membatalkan puasa. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajr. Thumma atimus shiyam ila al-lail. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tapi jangan kamu mencampuri mereka. Itu dalilnya ya. Jangan kamu mencampuri mereka sedang kamu beriktikaf di masjid. Maknanya adalah tubashiruhunna, maknanya adalah jangan kamu mencampuri, jangan kamu menyetubuhi, jangan kamu berjima. Itu walaupun suami istri di siang hari itu membatalkan puasa. Karena yang punya beliau kena kepada pasangannya, maka itu membatalkan puasa. Gitu ya. Kemudian yang kelima, yang juga membatalkan puasa. Kalau tadi kepunyaannya kena kepada kepunyaan si pasangannya, membatalkan puasa. Yang kelima, keluar mani karena bercumbu. Bercumbu itu maksudnya apa? Bersentuhan misalnya. Mohon izin ya teman-teman semua, misalnya orang berpelukan, orang berpelukan, laki-laki dan perempuan, tidak berjima, tidak bersetubuh, namun kemudian akhirnya keluar maninya, itu membatalkan puasa ya. Namun kalau keluar mani tanpa bersentuhan, seperti misalnya ada orang yang mimpi basah gitu ya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Ada orang-orang yang berpacaran misalnya, atau ada suami istri lah, tidak melakukan jima, tidak melakukan hubungan suami istri, namun dengan bersentuhan tapi keluar air mani, berpelukan atau cium dan sebagainya keluar air mani, maka itu akan membatalkan puasanya. Jadi yang kelima, keluar mani karena bercumbu. Maaf ya bahasanya ya untuk teman-teman ya. Maka teman-teman sekalian, memang Rasulullah SAW itu orang yang tetap mengecup istrinya pada saat bulan puasa, namun Rasulullah orang yang paling kuat dalam menahan syahwatnya. Jadi kalau teman-teman di sini sudah menikah, kalau dirasa mau berpelukan atau mencium pasangannya, tapi yakin tidak keluar mani, ya silakan saja. Tapi kalau merasa syahwatnya berbahaya untuk dirinya, maka itu tinggalkan. Takutnya nanti syahwatnya bergejolak, maka dia lebih utama untuk tidak memeluk atau mencium pasangannya pada saat dia puasa. Kemudian yang ke-6, ya, apa saja yang membatalkan puasa, teman-teman sekalian, ketika dia murtad tentu saja. Keluar dari agamanya Allah, murtad, maka membatalkan puasa. Al-Baqarah 217 dalilnya. Barang siapa yang murtad di antara
agama Islam, di antara kamu dari agama Islam, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi yang membatalkan puasa adalah ketika dia murtad. Nggak berguna lagi. Semua amal-amal kebaikan memang akan dibalas oleh Allah di dunia, tapi tidak berarti apa-apa di hari akhir. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, setelah itu umum ya, sudah pakemnya seperti itu. Konsekuensi dari melakukan hal-hal ini, konsekuensi dari kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita, apa yang kita lakukan? Bagi yang puasanya batal karena makan, minum, muntah dengan sengaja, ketika dia haid, nifas, keluar mani karena bercumbu, atau dia berjima ya, menggauli pasangannya, maka kewajibannya adalah mengqadha puasanya. Dia harus ganti puasanya di hari-hari yang lain. Tapi maaf, kecuali yang membatalkan puasa karena berjima. Kalau tadi ya, minum, makan, muntah dengan sengaja, haid, nifas, keluar mani karena bercumbu, maka kewajibannya adalah mengqadha puasa saja, mengganti puasa di hari-hari lain. Kecuali yang bersetubuh, yang berjima, yang menggauli pasangannya di siang hari di bulan suci Ramadan, maka dia punya kewajiban qadha dan punya kewajiban menunaikan kafarah yang dibebankan kepada laki-laki. Apa itu kafarah itu? Kafarah atau tebusan ya. Dia harus memerdekakan satu orang budak. Kalau nggak bisa, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga, dia harus memberi makan 60 orang miskin. Jadi konsekuensinya berbeda. Kalau hanya sekedar makan, minum, muntah dengan sengaja, dia haid atau nifas, dia keluar mani karena bercumbu misalnya ya, dia hanya qadha puasa saja, ganti puasa saja. Namun, kalau dia berjima, berhubungan dengan yang pasangan aslinya saja, suami istri saja, balasannya yang harus dikerjakan begitu, apalagi yang bukan mahram ya teman-teman sekalian ya. Kalau dia berjima di siang hari atau melakukan hubungan suami istri di siang hari, tidak hanya sekedar qadha, tapi wajib melakukan kafarah atau tebusan dengan memerdekakan satu orang budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Maka kewajiban kafarah ini sebenarnya ada dalam sebuah hadis ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian. Diceritakan suatu ketika para sahabat ini sedang duduk-duduk dekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang seorang pria datang menghadap Nabi. Lalu pria ini mengatakan, "Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasul." Kemudian Rasul tanya, "Apa yang terjadi kepadamu? Kenapa engkau mengucapkan hal begitu?" Maka pria ini menjawab, "Aku telah menggauli, aku telah bersama ya dengan istriku, padahal aku sedang puasa ya. Karena nafsu syahwatku, aku menggauli dia, aku berjima dengannya." Kemudian apa kata Rasul? "Apa engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?" Kemudian pria tersebut menjawab, "Aku tidak punya budak ya Rasul." Kemudian Rasul tanya lagi, "Apakah engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut untuk kafarah tebusan atas dosa yang kau kerjakan ini?" Kemudian pria tadi menjawab, "Aku tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Aku tidak kuat puasa 2 bulan berturut-turut." Lantas Rasul tanya lagi, "Apa engkau bisa memberi makan 60 orang miskin?" Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Nggak punya juga ya Rasul." Akhirnya Nabi Muhammad SAW terdiam. Kemudian tatkala Nabi Muhammad diam itu, ada yang memberikan hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi Muhammad. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad berkata, "Mana orang tadi?" Panggil lagi orang tadi. Lantas orang tadi itu datang, "Iya saya ya Rasul." Kemudian akhirnya Rasul katakan, "Ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengannya." Kemudian pria ini mengatakan, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasul? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat dari kota Madinah kecuali keluargaku. Aku ini orang paling miskin ya Rasul. Engkau suruh aku memberikan makanan ini kepada orang miskin, aku ini orang yang paling miskin. Lalu Rasulullah tertawa, kemudian Rasul katakan, "Berilah makanan tersebut kepada keluargamu." Cerita ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya jangan kita teman-teman sekalian yang harus kita kerjakan begitu berat ya untuk mereka yang sedang berpuasa namun menggauli pasangannya, seperti yang diceritakan dalam hadis ini ya. Jadi kita hindari betul-betul. Sekiranya kita adalah orang yang memiliki syahwat yang bergejolak, maka kita hindari untuk terlalu dekat dengan pasangan kita. Kalau misalnya bisa tahan seperti Rasulullah, memeluknya nggak ada masalah, ya nggak masalah. Termasuk juga teman-teman sekalian, yang membatalkan puasa itu dikatakan adalah ketika teman-teman merokok ya. Merokok itu disebut juga sebagai syarbut dukhan atau minum asap. Ya, jadi artinya merokok itu sudah termasuk minum ya. Itu salah satu, ada beberapa pendapat seperti itu. Yang jelas adalah kita hindarilah hal-hal yang membuat kita ragu-ragu.
hal-hal yang membuat kita merasa nggak yakin, ini betul nggak ya, ini boleh nggak ya, daripada ragu-ragu tinggalkan saja. Begitu ya teman-teman semua. Yang juga akan Uma bahas pada hari ini adalah setelah kita tahu yang membatalkan puasa, maka kita juga harus tahu yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa itu apa sih? Jadi jangan sampai kita rasa bahwa puasa kita batal, padahal sebenarnya puasa kita nggak batal. Yang tidak membatalkan puasa adalah bahwa, pertama, kalau kita melakukan pembatalan puasa itu dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan kita dipaksa, atau dalam keadaan kita tidak tahu dari sisi hukumnya, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya dalam keadaan lupa, ya tadi ya, kalau siang hari tiba-tiba kita buka kulkas langsung minum lupa, nah itu nggak batal puasa, langsung berhenti, lanjutkan puasanya. Atau misalnya orang yang tidak tahu, misalnya ketika dia sahur ya, sahur tiba-tiba udah adzan subuh misalnya, sementara dia tinggal di sebuah tempat yang adzan tidak terdengar, sampai dia masih terus makan, dan dia yakin bahwa fajar belum tiba misalnya. Jadi orang-orang ini benar-benar orang-orang yang tidak tahu ya, jadi tidak mengapa itu tidak membatalkan puasa. Namun berbeda teman-teman sekalian, orang-orang yang benar-benar tidak tahu dan dengan orang-orang yang tidak mau tahu, itu beda. Orang-orang yang tidak mau tahu, orang-orang yang teledor, orang-orang yang lalai karena nggak mau tanya, misalnya, ini di sini sholat azan subuhnya jam berapa sih gitu ya. Nah, itu sangat berbeda. Jadi kalau mereka orang-orang yang lalai ya selamat baginya untuk mengganti puasanya, ya, untuk mengqadha puasanya. Tapi bagi kita yang betul-betul yakin, betul-betul tidak tahu sama sekali, maka itu tidak menjadi pembatal puasa. Jadi yang tidak membatalkan puasa yang pertama adalah orang yang melakukan pembatalan puasa. Tadi pembatalan puasa sudah kita ucapkan ya, makan, minum, muntah, dan sebagainya, dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan dipaksa, atau dalam keadaan tidak tahu dari sisi hukumnya, sama sekali nggak tahu misalnya. Maka itu tidak membatalkan puasa. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 286, teman-teman ada doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak tahu. Surah Al-Baqarah 286. Ya, jadi yang tidak membatalkan puasa ketika engkau lupa, ketika engkau dipaksa, ketika engkau tak tahu hukumnya. Namun bukan berarti kau tidak bertanya, kau sudah bertanya. Jangan samakan antara orang yang lalai bertanya dengan orang yang sama sekali tidak tahu. Itu ya teman-teman semua. Yang kedua, yang juga nggak membatalkan puasa adalah menelan ludah pastinya. Jadi ada anggapan orang kalau menelan ludah itu nanti membatalkan puasa, wah repot ini ya. Kita setiap saat menelan ludah, jangan merepotkan diri kita sendiri. Jadi menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dahak, teman-teman batuk, ada dahaknya ya. Maka dahak ini wajib untuk diludahkan ketika dia sudah berada di rongga mulut. Kan ada dahak yang udah keluar tuh, ya, udah di rongga mulut. Nggak boleh bagi orang yang berpuasa itu menelan dahak itu kembali. Jadi beda sama ludah. Kalau ludah, teman-teman mau telan silakan. Tapi kalau dahak udah keluar dari rongga mulut, udah keluar berada di sini ya, maka teman-teman keluarkan. Jangan teman-teman telan kembali. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa nih? Ya, ketiga, yang tidak membatalkan puasa. Kalau keluar darah bukan karena keinginannya. Contoh, teman-teman misalnya lagi sikat gigi misalnya ya. Sikat gigi kadang-kadang keluar darah ya. Maka itu keluar darah di gusi-gusi itu tidaklah mempengaruhi puasa. Tapi kita berusaha, kita jaga agar darah itu tidak tertelan. Ya, kadang-kadang kita lagi gosok gigi keluar darah sedikit gitu, kita nggak rasa, kita nggak membatalkan puasa. Tapi kalau kita tahu ya ada darah, kita ludahkan. Ya. Kalau jumlah sedikit ya, maka tidak membatalkan puasa. Yang karena kadang-kadang kita nggak sadar kan. Berikutnya teman-teman sekalian, kadang-kadang di dalam bulan suci Ramadan ini, kadang-kadang kita ada penyakit tertentu yang kita wajib untuk mengambil darah gitu kan. Maka untuk pengambilan darah, untuk diperiksa jenis golongan darahnya, ya, dan itu sangat penting untuk kita, maka itu juga tidak mengapa bagi orang yang berpuasa. Namun pengambilan darah dalam jumlah yang banyak nih, seperti misalnya bekam, yang akhirnya jumlahnya itu membuat badan kita menjadi lemah, dan kita akhirnya butuh zat makanan lagi, maka hukumnya batal puasanya. Jadi kalau ambil darah yang sangat banyak, membuat tubuh kita menjadi lemah, sehingga kita memerlukan asupan makanan, gara-gara kelemahan kita itu, maka itu kita
dikatakan batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar mengambil sedikit ya untuk diperiksa golongan darah dan sebagainya karena suatu penyakit tertentu, maka tidaklah mengapa bagi orang yang berpuasa. Termasuk juga kalau teman-teman misalnya ke dokter gigi ya, teman-teman kan kadang-kadang dicabut giginya gitu kan, dan ketika dicabut giginya keluar darah akibat ada luka, itu juga tidak batal puasanya teman-teman sekalian. Namun tetap tidak boleh menelan darah yang keluar itu dengan sengaja. Kalau tahu ada rasa darahnya langsung dilepehkan. Ya, begitu ya teman-teman sekalian. Berikutnya, kalau untuk teman-teman yang ingin melakukan donor darah, itu kan pengambilan darah dalam jumlah banyak, maka sebaiknya teman-teman lakukan pada malam hari, karena kan jumlah yang diambil itu darahnya banyak ya. Kecuali yang sangat dibutuhkan sekali sedikit, maka boleh dilakukan di siang hari. Tapi kalau mau hati-hati, maka lakukanlah di malam hari. Gitu teman-teman semua. Jadi udah tahu ya bahwa yang tidak membatalkan puasa yang berikutnya adalah tadi keluar darah yang bukan keinginannya, namun dalam jumlah yang sedikit. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Berikutnya, teman-teman semua, yang juga tidak membatalkan puasa adalah suntik yang bukan makanan. Pengobatan yang dilakukan melalui suntik tidak membatalkan puasa karena obat itu tidak tergolong makanan atau minuman. Tergantung nih suntikannya seperti apa. Ada suntikan yang memang seperti infus. Kalau infus memang betul-betul membatalkan puasa karena infus itu berfungsi sebagai zat makanan ya, teman-teman semua. Infus yang berfungsi sebagai zat makanan membatalkan puasa. Suntikan yang ada zat berfungsi sebagai zat makanan untuk menguatkan tubuh kita itu juga membatalkan puasa. Namun kalau obat-obatan tertentu yang tidak tergolong makanan dan minuman, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Begitu pula obat-obatan tetes-tetes ya teman-teman semua, ini ada beberapa perbedaan pendapat. Misalnya ada obat tetes mata atau obat telinga ya. Maka tidak membatalkan puasa kecuali kalau obat tersebut mengalir ke kerongkongan. Kadang-kadang saya pernah tuh teman-teman sekalian sakit mata, terus tetes mata, dan kalau kita tetes mata berkali-kali dia akan ada rasa di kerongkongan. Nah kalau kita yakin nggak mengalir ke kerongkongan, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita rasa ada di kerongkongan ya, mengalir kepada kerongkongan, maka itu membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam. Karena ini juga perbedaan pendapat, dikatakan bahwa baik hidung maupun mata, keduanya bukan saluran yang akan mengalirkan obat ke kerongkongan sebetulnya, begitu. Jadi obat yang diteteskan melalui mata atau telinga gitu ya, itu tidak membatalkan puasa. Begitu ya teman-teman semua ya, kecuali teman-teman ada rasa sesuatu yang mengalir ke kerongkongan. Teman-teman pernah nggak ngerasa obat mata, tapi tiba-tiba ada rasa pahit di sini? Nah, berarti dia masuk kerongkongan tuh, ya. Ada jenis obat mata yang seperti itu tuh. Kemudian yang juga tidak membatalkan puasa adalah mencium dan memeluk istri apabila tidak sampai keluar air mani. Tadi Uma katakan, kalau tidak keluar air mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Beliau memeluk istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Namun Rasulullah adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Tapi bagi orang yang tadi belum katakan, orang yang khawatir akan keluarnya air mani dan jatuh pada perbuatan jima karena syahwatnya yang kuat, maka adalah terbaik untuk menghindarkan diri dari perbuatan itu, walaupun bersama dengan pasangannya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, teman-teman sekalian, puasa bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi puasa juga meninggalkan syahwat. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku, gitu kan? Karena Allah maksudnya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pahala puasa itu atas tanggungan Allah, karena orang yang puasa meninggalkan syahwat dan makannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Rasulullah SAW ingatkan teman-teman sekalian, tinggalkan hal-hal yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Jadi kalau engkau rasa engkau ragu, maka tinggalkan itu. Kemudian teman-teman sekalian, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menyiram kepala, badan, dan air. Kan kadang-kadang ada mengatakan, oh kalau puasa itu nggak boleh kita mandi, menyiram kepala dengan air. Ya. Silakan saja, bahkan teman-teman boleh saja berenang di air. Namun teman-teman jaga agar tidak tertelan ke tenggorokan. Nah itu kadang-kadang yang susah tuh. Kalau teman-teman mau, kadang-kadang ada jenis orang yang aku mau olahraga di bulan puasa, nanti menjelang berbuka aku mau berenang, silakan saja. Dan teman-teman usaha semaksimal mungkin agar tidak ada air yang tertelan ke tenggorokan itu. Begitu pula ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang mencicipi makanan, itu tidak membatalkan puasa. Asalkan
dengan menjaga jangan ada sampai masuk ke kerongkongan. Kan kita mengecap makanan, mencicipi makanan di lidah kan? Terasa kan? Nah, habis itu teman-teman cuci lagi tuh, teman-teman bersihkan lagi. Jadi mencicipi makanan tidak membatalkan puasa dengan menjaga jangan sampai ada yang masuk ke kerongkongan. Ya, hal ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan tidak apa-apa bagi seseorang untuk mencicipi cuka dan lainnya yang dia akan membelinya. Begitu ya teman-teman semua. Jadi hari ini secara singkat kita sudah tahu apa yang menjadi pembatal puasa dan apa-apa yang tidak menjadi pembatal puasa. Kalau menangis membatalkan puasa tidak? Menangisnya tergantung. Menangis kalau teman-teman menangis karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman baca Quran, teman-teman sholat, menangis di dosa-dosa, tentu tidak membatalkan puasa, justru teman-teman mendapatkan pahala. Karena teman-teman memiliki tangisan keimanan ya. Tangisan keimanan itu adalah tangisan yang mengingatkan diri kita akan dosa-dosa, tangisan yang kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini disebutkan dalam surah Al-Anfal ya, teman-teman sekalian, ayat 2. Mengenai ciri orang-orang beriman itu dia akan gemetar hatinya. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan kalau salat nangis. Jadi menangis itu kalau menangisnya karena keimanan itu tentu saja tidak membatalkan puasa teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, bertambah kuat keimanannya, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau misalnya puasa tapi nangis terus nangis karena keimanan, tentu saja bernilai pahala. Tapi nangis karena hal-hal yang tidak perlu, bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Misalnya engkau menangis hal-hal yang tidak perlu, engkau misalnya menangis disangka kasih ya, yang jelas-jelas bukan mahrammu, sehingga engkau melalaikan dirimu dari beribadah kepada Allah karena tangisan kesedihan yang sepatutnya tidak perlu kau keluarkan misalnya, atau tangisan-tangisan lain yang nggak ada hubungannya dengan agama Allah ini, tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa tadi makan, minum, bersetubuh, kemudian bercumbu sampai keluar mani, muntah dengan sengaja, itu pembatal puasa. Kalau yang lain-lain itu tidak membatalkan puasa, hanya saja mengurangi pahala puasa. Makanya tadi Umar katakan, bagaimana dengan pacaran jalan dan sebagainya, tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Bicara gitu ya, I miss you, I love you dan sebagainya, tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Namun membatalkan puasa kalau sudah sampai bersentuhan yang membuat keluar air mani, itu membatalkan puasa. Itu ya teman-teman semua, termasuk marah-marah ya, marah-marah tidak membatalkan puasa namun mengurangi pahala puasa. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa puasa itu adalah kaitan eratnya dengan sabar kan. Orang-orang yang kenapa puasa itu dibalas oleh Allah langsung. Dikatakan bahwa teman-teman sekalian, kalau kita melakukan amal saleh dibalas oleh Allah 10-700 kali lipat kecuali puasa. Puasa itu adalah Allah yang sendiri yang membalasnya. Kenapa? Karena di dalam puasa itu adalah yang melakukannya adalah orang-orang yang sabar. Dia sabar menahan lapar, dia sabar menahan haus, dia sabar menahan anggota badan. Dia puasakan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, dan kita tahu dalam surah Az-Zumar ayat 10, orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala tiada batas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi puasa itu adalah menahan anggota badan dari berbuat maksiat kepada Allah, menahan mata, mempuasakan mata dari melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita sudah bahas itu minggu lalu ya teman-teman sekalian. Mempuasakan lisan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mempuasakan tangan dari menyentuh hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi itu sebabnya orang-orang yang berpuasa itu dikatakan itu menjadi perisai baginya. Karena orang-orang yang puasa biasanya cenderung dekat dengan ketaatan. Orang-orang yang berpuasa cenderung menjauhi maksiat. Setan itu masuk kepada diri kita melalui aliran darah kan, teman-teman semua. Nah, ketika kita puasa, aliran darah itu kan sempit. Ya, itu sebabnya orang-orang yang berpuasa itu kecil kemungkinan berbuat maksiat, berbuat dosa. Jadi bulan puasa ini adalah syahrul Ramadan, syahrul sabar, bulannya sabar, yang Allah berikan pahala tiada batas. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 10. Dan bulan sabar karena sabar dalam melakukan berbagai macam amal soleh dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan Allah bantu kita dalam meninggalkan maksiat karena aliran darah kita kecil, syaitan masuk melalui aliran darah. Puasa kita itu membuat menjadi benteng, menjadi perisai bagi dari kita untuk melakukan
berbagai macam jenis dosa. Begitu ya teman-teman sekalian. Dan Uma sedikit ingin menyampaikan beberapa hadits yang berkenaan dengan bulan Ramadan ini, teman-teman semua. Setelah tadi kita mengetahui mengenai pembatal puasa dan yang tidak membatalkan puasa, yang kita inginkan dalam puasa kita ini adalah kita berharap agar puasa kita, tadarus kita, kemudian qiyamul lail kita, tarawih kita, sedekah kita, yang paling penting apa sih? Yang paling penting diterima oleh Allah, ya kan? Semua amal ibadah diterima oleh Allah. Sama seperti umat dakwah, umat ceramah. Yang paling penting dari itu semua apa sih? Diterima oleh Allah. Agar lelahnya kita ini berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sih syarat agar diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya dua. Syaratnya lillah, karena Allah, dan yang kedua mengikuti apa yang telah diucapkan, apa yang telah disampaikan, diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa karena rasa iman dan mengharapkan pahala. Iman tuh percaya bahwa puasa ini adalah perintah dari Allah dan kita hanya mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari puja-puji manusia, bukan dari perhatian manusia, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu teman-teman semua untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah bahas secara singkat, Uma review sedikit. Yang membatalkan puasa seperti yang kita tahu adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ketika dia haid ataupun nifas, kemudian ketika dia berjima atau bersetubuh menggauli seseorang dengan sengaja, ya. Kemudian yang kelima ketika keluar mani karena dia bercumbu bermesraan gitu ya. Itu juga dengan seseorang, itu juga dia membatalkan puasa. Yang keenam ketika dia murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu juga membatalkan puasa. Kemudian teman-teman semua yang tidak membatalkan puasa, yang pertama Umar review lagi, ketika dia melakukan pembatal puasa tadi dalam keadaan lupa atau dipaksa atau tidak tahu hukumnya, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian kedua, teman-teman menelan ludah, ya, itu tidak membatalkan puasa. Teman-teman punya dahak, teman-teman keluarkan dahak itu. Kemudian apabila keluar darah, ya, di gigi misalnya atau di bagian manapun, selama darahnya itu tidak tertelan, keluarnya sedikit dan tidak tertelan, jadi tidak mengapa. Karena gosok gigi, karena cabut gigi dan sebagainya, itu tidak mengapa. Berikutnya teman-teman sekalian, kalau teman-teman yang tidak membatalkan puasa, suntik yang bukan jenis makanan. Kalau infus pasti batal puasa, karena infus adalah dia memasukkan zat makanan ke dalamnya. Namun kalau suntik itu berbeda-beda, ya. Ada suntik memang suntik memasukkan zat makanan tertentu, tapi ada suntik-suntik tertentu yang tidak membatalkan puasa. Jadi teman-teman lebih afdalnya teman-teman tanya aja sama dokternya, ini suntikan apa gitu ya. Kalau suntiknya sekiranya membuat kita menguatkan tubuh kita atau mengenyangkan tubuh kita, berarti dia bagian dari zat makanan, itu membatalkan puasa. Namun kalau suntik yang obat-obatan yang fungsinya bukan sebagai zat makanan, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang tidak batal puasa juga adalah ketika kita mencium dan memeluk istri atau memeluk pasangan tidak sampai mengeluarkan air mani. Itu juga tidak membatalkan puasa. Juga tidak membatalkan puasa kalau teman-teman mencicipi makanan, asal teman-teman tidak telan, ya. Mencicipi makanan itu di lidah, kan rasa kecap itu ada di lidah. Jadi teman-teman boleh coba di lidah saja tanpa ditelan. Begitulah teman-teman semua yang Uma bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersemangat dalam menjalankan berbagai macam puasa kita, dan hindari hal-hal yang menjadi pintu pembuka untuk kita membatalkan puasa-puasa kita. Terlebih anak-anak muda mungkin ya, puasanya jalan tapi interaksi dengan lawan jenisnya jalan, nah itu yang mengurangi pahala-pahala puasa kita. Baik, Uma akan pilih satu pertanyaan pada hari ini. Uma tutup dulu kameranya, Uma pilih pertanyaan sebentar ya teman-teman sekalian. Pertanyaan yang dipilih pada hari ini adalah, Uma izin, tadi siapa yang tanya tadi? Ada pertanyaan dari Feirial Indrawan bertanya, bagaimana caranya agar kita berpuasa tidak sering tidur, ya? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah berbohong itu membatalkan puasa atau tidak? Tadi Uma dengar pertanyaan ini. Ya, pertanyaannya tadi, bagaimana ketika di bulan suci Ramadan kita nggak banyak tidur?
Teman-teman, sebenarnya tidur itu bagian dari ibadah juga. Kalau kita memang sangat lelah dalam beribadah, sehingga saking kita lelah, jadi kita ketiduran. Jadi Uma cerita sedikit, biasanya di kalangan orang-orang Arab, teman-teman Uma bercerita, mereka tidak tidur malam, teman-teman semua. Jadi ba'da Isya itu mereka tidak tidur malam, mereka menghabiskan malam dengan beribadah kepada Allah sampai waktu subuh. Setelah itu, biasanya kan sekolah di bulan Ramadan itu di negara-negara Arab itu, sekolah itu dan kantor biasanya ya beberapa itu mereka bukanya siang, toko-toko bukanya siang. Jadi mereka tidurnya di waktu pagi atau di waktu siang. Atau Uma juga pernah tanya, anak-anak ini sekolah di bulan Ramadan sedikit waktunya. Jadi mereka misalnya berangkat pagi, tapi cuma sekolah 3 jam, 4 jam, setelah itu mereka bisa tidur setelah itu. Jadi mereka balik kehidupannya, malamnya mereka qiyamul lail, menghidupkan malam. Jadi kalau ditanya bagaimana agar tidak sering tidur, semua orang punya kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Ada orang yang 4 jam tidur cukup, ada orang yang 5 jam tidur cukup, ada orang yang harus 8 jam tidur cukup, dan itu menyehatkan badannya. Sehingga dengan dia tidur cukup, dia jadi fokus dalam beribadah. Ketika dia tidur cukup di siang hari, misalnya dia jadi fokus dalam beribadah tarawih, dia fokus, dalam qiyamul lailnya dia bisa lebih lama, nggak ada masalah dengan itu teman-teman semua. Yang masalah adalah siangnya tidur, malamnya tidur panjang, nah itu masalah. Jadi kalau kita terlalu banyak tidur, maka kita akan banyak kehilangan fadilah ya, keutamaan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita tahu ibadah di Ramadan itu apa sih? Syahrul Ramadan seperti yang kita sudah bahas, itu syahrul tilawah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini usai sudah pertemuan kita. Mohon doanya karena setelah ini Uma akan ada ceramah lagi ya di masjid di Ternate ini. Dan semoga teman-teman masih terus bersemangat masuk ke 10 hari kedua ya, teman-teman semua. Masih semangat dengan tarawihnya, masih semangat dengan Qur'annya. Sudah banyak loh orang-orang yang khatam. Uma kalau ceramah-ceramah Mas Pak tanya, ibu sudah khatam belum? Rata-rata sudah khatam, dan sudah masuk ke 10 hari pertama mereka rata-rata sudah khatam. Jadi mudah-mudahan kita bersemangat untuk menghatamkan Quran kita, nasihat untuk diri Uma sendiri. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita nggak ketemu Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita bisa berlari ya, beramal salih. Kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sekalian. Uma pamit dulu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator, kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umar. Iya, silakan MC-nya. Baik Umar, kepada santri Ikhwan datang, kepada saudara Yuski untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berdoa menutup majelis ini. Diawali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا
وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا عليم يا عليم علمنا بعلمك يا عليم يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحكمة بالصالحين. اللهم بارك لنا ببركة رمضان وارحمنا برحمة رمضان واغفر لنا بمغفرة رمضان واجعلنا من المتقين بصيام رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman semua, jangan keluar dari Zoom dulu karena setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi. Boleh semua tangannya seperti ini. Jangan, kok nggak begitu cepat. Ya. Baik, sudah teman-teman semua? Terima kasih. Jumat depan insyaallah. Assalamualaikum. Thank you, Ma. Sama-sama. Terima kasih, Ma. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Afwan.